Pernahkah Anda merasa hidup seperti diselimuti kabut, jalan di depan samar, hati lelah, dan semuanya terasa tak pasti? Injil hari ini mengingatkan kita, kebahagiaan tidak datang dari keadaan yang pasti, tapi dari siapa yang berjalan bersama kita di dalam ketidakpastian. Salve Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali di Setitik Embun, sebuah renungan harian untuk kita semua. Renungan hari ini, Selasa, 2 Desember 2025. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai dengan 24. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa." Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, coba bayangkan sejenak. Anda adalah seorang pemandu pendakian gunung. Anda sudah hafal setiap jalurnya, bahkan ketika ada kabut tebal. Dan suatu hari, anak Anda ingin ikut mendaki bersama dengan Anda. Saat perjalanan dimulai, kabut pelan-pelan menutup pandangan, dan anak Anda mulai resah. Ia menggenggam tangan Anda dengan begitu semakin erat. Anda tahu, kalau harus berjalan sendiri, ia pasti ketakutan, dan tanpa banyak pertimbangan, Anda langsung menggendongnya. Di bahu Anda, ia tidak bisa melihat apa-apa. Jalannya tetaplah berkabut dan samar. Kesulitannya tetap ada. Tetapi satu hal berubah. Anak Anda mulai merasa aman, bukan karena ia tahu jalannya, melainkan karena ia tahu siapa yang menggendongnya. Dan pengalaman sederhana ini menuntun kita pada pesan Injil hari ini. Pada Injil hari ini kita melihat Yesus berkata kepada para muridnya, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, sebab aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saya merenungkan Yesus seakan ingin mengingatkan, ada kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada kehadirannya. Seringkali kita merasa hidup seperti berjalan dalam kabut. Kita tidak tahu kemana arah hidup akan membawa. Kita merasa lelah jika menatap ke depan hanya tampak samar. Dan kadang kita tak mengerti mengapa segala sesuatu terjadi seperti ini. Namun, Injil hari ini mengajak kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kebahagiaan sejati bukanlah ketika semuanya itu tampak jelas, tetapi ketika kita sadar bahwa Tuhan itu hadir, bahkan ketika hidup kita sedang di dalam ketidakpastian. Saya jadi teringat apa yang dikatakan Yesus pada Thomas yang tak percaya bahwa ia sudah bangkit, dengan mengatakan berbahagialah yang tak melihat tapi percaya. Bukankah iman itu percaya sebelum melihat hasilnya? Begitu pula dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita begitu terbeban oleh kesulitan-kesulitan atau pergumulan hidup kita yang penuh dengan ketidakpastian. Namun di tengah-tengah situasi itu, kita perlu menyadari bahwa Tuhan Yesus hadir dan ikut menemani, menopang, dan bahkan mengubahnya. Seringkali kita mengira bahwa kesulitan itu hanyalah beban. Namun sesungguhnya di tangan Tuhan, kesulitan dapat diubah menjadi sebuah momen berharga di mana hati kita dibentuk dan dimurnikan oleh Tuhan. Di sanalah rahmat bekerja. Bukankah seringkali kesulitan membuat kita menjadi lebih kuat?
menjadi lebih adaptif, dan bahkan seringkali menjadi ruang belajar bagi kita semua, seperti mata yang tak bisa melihat dalam kabut. Justru disitulah telinga kita menjadi lebih peka terhadap suaranya. Kesulitan tak selalu hilang seketika, tetapi penyertaan Tuhan membuat kita mampu melihat bagaimana Ia mengubah pergumulan menjadi pertumbuhan dan kabut menjadi kesempatan untuk bersandar penuh kepadanya. Maka mari kita jangan hanya fokus pada masalahnya saja, tapi juga fokus pada kehadiran Yesus yang menemani dan menuntun serta menopang kita seperti perumpamaan anak seorang pendaki tadi. Anak itu tidak tahu jalannya, tapi percaya karena ia berada di gendongan ayahnya. Begitu pula dengan kita. Kita mungkin tidak melihat apa yang akan terjadi besok. Kita mungkin tidak memahami proses yang Tuhan kerjakan saat ini dalam setiap masalah hidup kita. Namun justru dalam keadaan seperti itu, terangnya semakin nyata. Bukan sebagai solusi instan, tetapi sebagai kehadiran yang setia. Saudara-saudariku terkasih, dalam awal bacaan Injil hari ini, Yesus juga menegaskan demikian. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Nah, saudara-saudariku terkasih, kita bisa melihat hanya orang kecil yang mengetahui rahasia akan kerajaan Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi orang kecil di hadapan Allah? Apa itu orang kecil? Saya merenungkan orang kecil adalah orang yang tak punya apa-apa, hingga tak ada yang bisa dibanggakan dan disombongkan. Sehingga kita diajak menjadi orang yang rendah hati di hadapan Allah, hingga kita menjadi bergantung pada tuntunan Allah. Sebab hanya dengan kerendahan hati itulah kita bisa memahami kehendak Tuhan dan mendengarkan tuntunannya dalam perjalanan hidup kita, terutama dalam kesulitan atau pergumulan hidup kita. Maka sobat terkasih, mari kita jujur di hadapan Allah. Dalam kabut apa saya sedang berjalan akhir-akhir ini? Apakah saya lebih fokus pada ketidakpastian atau pada Tuhan yang menyertai? Apakah saya masih mencoba mengatur semuanya sendiri atau saya berani bersandar seperti orang kecil yang mengandalkan Bapa? Hari ini, bagian mana dari hidup saya yang perlu saya serahkan lagi kepada Tuhan? Saudara-saudariku terkasih, hari ini Yesus mengundang kita masuk ke dalam kebahagiaan yang sama. Kebahagiaan karena kita tidak berjalan sendirian. Kebahagiaan karena Tuhan melihat, mengenal, dan menyertai langkah kita. Kebahagiaan karena bahkan di tengah kabut, kita berada di dalam gendongan kasih-Nya. Kebahagiaan karena kita merendahkan hati di hadapannya dan memahami kehendak-Nya secara perlahan. Dan disitulah mata kita akan benar-benar melihat yang Tuhan ingin kita lihat. Kasih-Nya yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, baik dalam terang maupun dalam kabut perjalanan hidup ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu, sebab lewat sabdamu hari ini, kami Engkau kuatkan, agar tidak fokus pada masalah dan pergumulan hidup, melainkan pada Engkau yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Bapa, ampunilah kami, jika kami masih belum menyadari akan kehadiran-Mu yang menemani, menopang, dan menuntun tiap langkah kami. Juga ampunilah kami, jika kami masih belum mengosongkan hati kami, sehingga menjadi pribadi yang rendah hati dan bergantung padamu. Oleh karenanya ya Bapa, curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu, agar dalam segala kesulitan kami Engkau mampukan untuk menyadari kehadiran-Mu, dan kami Engkau mampukan untuk menjadi rendah hati dalam mendengarkan tuntunan-Mu. Ya Bapa, tambahkanlah juga iman kami, dan kami mau menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tuntunan-Mu, demi kemuliaan-Mu, dan demi Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.